Cerita ini aku alami saat menjadi ketua angkatan di jurusanku. Kami saat itu sedang membuat acara malam keakraban. Kami menginap bersama di sebuah rumah yang kami sewa. Tadinya, hampir saja aku tidak bisa berangkat. Hujan turun dengan deras, sementara malam sudah tiba. Aku melirik jam tanganku. Pukul 7 malam, keluhku. Aku melirik Ozzy, si pemilik kamar kos yang aku pakai untuk tempat berteduh. Dia pun tampak gelisah karena tidak juga bisa pergi ke tempat acara. Bagaimanapun kami harus berangkat ke sana. Apalagi aku adalah ketua angkatan. Apa jadinya kalau ketua angkatan tidak hadir di acara yang sengaja dibuat untuk kami, para panitia senior jurusan? Akhirnya, dengan nekat kami menembus hujan menggunakan motor. Bertiga. Aku, Ozzy, dan Iman. Pelindung kami hanya jaket tebal saja. Lagi pula jika kecepatannya cukup tinggi, kami akan sampai ke lokasi dalam 10 menit saja. Perjalanan menuju rumah tempat acara malam keakraban ternyata cukup mencekam. Kami melewati jalanan kecil yang di kiri kanannya dipenuhi pohon bambu. Jujur, aku merasa agak sedikit takut. Aku ingin cepat sampai di lokasi, keluhku dalam hati. Dan untunglah, tak lama kami menemukan rumah-rumah kembali. Berarti tempat tujuan kami tidak jauh lagi. Benar saja, akhirnya di sebelah kiri kami menemukan rumah dengan banyak motor terparkir. Untuk menegaskan di depannya berkibar bendera jurusanku. Dengan lega, aku memarkir motor dan masuk ke dalam. Kedua temanku masuk lebih dahulu. Tubuhku basah kuyup. Aku mencoba membuka sepatu agar tidak membuat bagian dalam rumah menjadi becek. Saat sedang sibuk membuka sepatu, dua adik kelas keluar rumah dengan wajah kusut. Sumpah, kerasa banget. Kepala aku langsung panas, ujar salah satu dari mereka. Penasaran aku langsung bertanya, ada apa sih? Tapi mereka hanya memandangku dengan wajah kebingungan dan menggelengkan kepala. Aku akhirnya hanya mengangkat bahu dan masuk ke dalam rumah. Saat masuk rumah itulah, aku mulai mengerti apa yang dua adik kelasku itu keluhkan. Rumah itu terasa pengap, sesak, tapi sesaknya tidak biasa, bukan seperti karena udara tipis. Aku juga merasakan sedih dan sakit. Hanya karena tidak tampak ada alasan yang jelas, aku tidak terlalu memikirkannya. Saat masuk aku melihat dua pintu setelah ruang tamu. Satu pintu tertutup, satu pintu terbuka. Dari pintu tertutup itu, aku mendengar suara tawa Faisal, teman sekelasku. Suara tawa Faisal memang khas. Aku lalu mendekati pintu itu dan mengetuknya. Tok, tok, tok. Dari dalam terdengar jawaban. Siapa? Masuk aja. Aku lalu membuka pintu, dan ruangan itu kosong. Di dalamnya tidak ada siapapun. Padahal, tadi jelas sekali ada suara orang menjawab. Perasaanku sangat tidak enak. Akhirnya, aku meninggalkan ruangan itu. Aku berjalan ke ruang tengah melewati pintu yang terbuka. Ternyata, di dalamnya sudah banyak anak jurusanku yang hadir. Rupanya acara juga sudah dimulai karena mereka sedang menonton penampilan akustik. Aku segera menyalami sebagian orang-orang di sana dan meminta maaf karena datang terlambat. Saat itu aku menyadari Faisal tidak ada. Karena penasaran aku bertanya kepada Herman. Kayaknya sih, Faisal nggak akan datang. Dia tadi telepon, katanya kejebak hujan. Jawab Herman santai. Tapi itu cukup membuatku terkejut. Faisal tidak datang karena terjebak hujan. Jadi tadi suara tertawa siapa yang kudengar dari dalam ruang kosong itu? Aku bertanya cemas dalam hati. Sudahlah. Mungkin tadi aku salah dengar. Hiburku pada diri sendiri. Tak lama, tubuhku mulai menggigil. Ini karena bajuku masih basah dan aku ingin sekali buang air kecil. Aku memandang berkeliling dan mencari kamar mandi. Ternyata kamar mandi itu ada di ruang sebelah.
Aku pun berjalan ke kamar sebelah dan masuk ke kamar mandi yang ada di dalamnya. Kamar mandi itu tampak normal. Ukurannya tidak terlalu lebar tapi panjang. Di dalamnya ada bathtub, kloset, dan shower. Air tampak mengalir dari shower, memenuhi bathtub. Selain itu, tidak ada apa-apa lagi di sana. Tapi aku merasakan sesuatu. Bulu kuduku merinding. Aku memutuskan untuk keluar dari kamar mandi itu. Saat membalikkan badan, ekor mataku melihat sesuatu terbaring di dalam bathtub. Itu tampak seperti sesosok makhluk yang terbalut kain putih lusuh. Aku memberanikan diri untuk melihat ke arah bathtub tersebut karena penasaran. Saat pandanganku mengarah ke bathtub, ternyata tidak ada apa-apa. Perasaanku lega sekali. Namun itu tidak mengurungkan niatku untuk buru-buru keluar dari kamar mandi dan kembali ke ruang tengah. Beberapa jam kemudian, acara selesai dan aku sempat lupa kejadian di kamar mandi tadi. Anak-anak jurusanku sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Aku sendiri memilih mencari udara segar dan berjalan perlahan menuju kolam. Dari jauh aku dapat melihat sebatang pohon yang ada di pinggir kolam tersebut. Entah kenapa, seperti ada yang menarik rasa ingin tahuku. Pandanganku pun terus mengarah ke pohon itu. Astaga, badanku mendadak kaku. Aku melihat satu sosok putih. Badanku mulai bergetar. Tiba-tiba aku mengingat sosok yang ada di kamar mandi tadi. Makhluk itu diam berdiri di bawah pohon. Itu, pocong. Dengan gemetaran dan sisa tenaga, aku kembali ke ruang tengah dan mengambil posisi tidur, meringkuk di antara teman-teman yang sudah tidur terlebih dahulu. Besok paginya, aku menceritakan semuanya pada temanku, Haris. Lalu Haris menceritakan semuanya. Ternyata, seluruh anggota keluarga penghuni rumah ini tewas, dibantai oleh perampok beberapa bulan lalu.